Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama yang utama, mari sama-sama kita haturkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat waktu, nikmat istiqomah di dalam kita mengikuti taklim mingguan. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa kita haturkan kepada penghulu alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, ketua DKM masjid kita. Mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, diberikan istiqomah di dalam mengelola masjid ini sehingga menjadi masjid yang makmur dengan jamaahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga segenap pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang sempat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan naungan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seseorang sudah diberikan berkah oleh Allah, diberkahkan umurnya, maka umur yang diberikan oleh Allah dia tasarufkan, dia jalankan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan keberkahan di keluarganya, suami istri, anak-anaknya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya jadi anak yang salih dan sholihah. Kalau Allah berikan keberkahan rezekinya,
maka rezekinya itu ditasarufkan, dijalankan di dalam hal-hal kebaikan untuk kemakmuran, untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rezeki yang berkah. Karena berkah adalah ziyadatul khair, artinya bertambah-tambahnya kebaikan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau sudah disertai dengan keberkahan dari Allah, maka itu akan menjadi fasilitas untuk menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu makalah di dalam kitab Al-Hikam. Ada satu kata hikmah yang berbunyi al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudun sirrul ikhlasi fiha. Di dalam makalah ini Ibnu Athaillah mengungkapkan bahwasanya al-a'malu suwarun qa'imatun, amal ibadah kita, amal kebaikan kita itu laksana suatu kerangka yang berdiri tegak. Bolehlah dikatakan amal yang kita lakukan itu seperti sebuah patung. Artinya amal ibadah kebaikan yang kita lakukan itu masih tidak memberikan manfaat. Kita melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, menunaikan ibadah haji, itu semua diibaratkan sebuah patung. Artinya tidak bisa memberikan manfaat. Masih diam. Patung gimana sih patung? Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah. Lalu bagaimana supaya amal ini, supaya perbuatan baik yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi pelakunya, bagi kita yang melakukannya? Wa arwahuha, sedangkan ruh daripada amal perbuatan, amal yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, itu punya ruh. Apa itu ruhnya? Wujudu sirril ikhlas fiha, adalah ikhlas. Salat kita
kalau kita lakukan tidak disertai dengan riya, yaitu ikhlas, maka sholat kita tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Sedekah kita, haji kita, kalau tidak disertai dengan riya, ibadah yaitu ikhlas, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Bukankah kita selalu menyertakan di setiap amal ibadah yang kita lakukan, tentunya di dalam niat itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Segala amal ibadah yang kita lakukan, kita niatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ruhnya amal, ruhnya ibadah. Sholat kita kalau tidak ikhlas, kalau tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Intinya harus ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak karena apa-apa, tidak karena siapa-siapa. Ibadah yang kita lakukan tidak karena apa-apa, tidak karena siapa-siapa, hanya ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Segala aktivitas ibadah kita diperuntukkan, dihususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di setiap amal ibadah apapun, ketika kita berniat melakukannya, diakhiri dengan lillahi ta'ala. Itulah sebagai realisasi daripada pengakuan kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada 3 golongan orang yang ibadah itu, ada 3 bagian. Terkadang ada orang yang ibadah linnas, ibadah berbuat kebaikan, berbuat amal soleh linnas, karena ingin dilihat, karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini bahaya. Bahaya. Yang pertama, ada orang yang ibadah karena ingin disebut wah, karena ingin dilihat, dipuji oleh manusia. Ini bahaya. Yang kedua, ada golongan manusia yang ibadah karena mengharapkan pahala, ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tentunya ingin mendapatkan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diperbolehkan
kita ibadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan, karena emang Allah sudah berjanji akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Untuk tahapan awal ini sah-sah saja, kita ibadah ingin mendapatkan pahala balasan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sah-sah saja untuk tahapan awal. Ada golongan yang ketiga, orang yang ibadah itu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, sudah tidak ingin balasan surga, sudah tidak ingin, tidak takut dengan siksa neraka, apalagi mengharapkan pujian dari manusia. Lalu apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia harapkan hanyalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga, neraka adalah makhluk. Sedangkan kita ibadah itu lillah, karena Allah, inginkan perjumpaan dengan Sang Pencipta kita. Akan bisa berjumpa kalau segala aktivitas ibadah kita didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang ketiga, tidak mengharapkan surga lagi, sudah tidak tertarik dengan surga lagi, tapi dia hanya ingin selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat daripada kebahagiaan yang abadi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Kahfi ayat terakhir Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Kahfi ayat terakhir, faman kana, barang siapa yang menginginkan, menginginkan berjumpa, liqa'a rabbihi, berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya dua. Apa syarat yang pertama? Falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh, beramal baik. Syarat pertama, harus mengerjakan amal yang baik. Amal itu terbagi dua. Ada amal jasmania, ada amal ruhania. Amal jasmania kita sholat misalkan, ada takbiratul ihram, ada ruku'nya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir.
disertai dengan bacaannya, itu adalah amal jasmani, amal yang terlihat oleh mata telanjang kita. Orang sholat, dia telah melakukan amal soleh secara jasmaniah. Lalu amal soleh ketika sholat yang ruhaniahnya bagaimana? Ruhaniahnya harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimus sholat li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi kok kenapa pada kenyataannya ketika kita sholat bukan Allah yang kita ingat, urusan dunia, urusan kantor, urusan segala macam. Tuh, berarti rohaniah kita tidak sinkron. Jasmaniah mengerjakan sholat dengan prakteknya, ada ruku, ada sujud, ada duduk, tapi rohaniah kita kemana-mana, tidak menghadap kepada Allah. Padahal ketika kita membaca doa iftitah, ini wajahtu wajhiya, sesungguhnya wajahku menghadap kepada zatnya Allah. Wajah yang mana itu? Bukan hanya wajah jasmaniah, tapi wajah ruhaniah harus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita. Tuh. Berarti syarat yang pertama, kalau seseorang ingin berjumpa dengan Allah, dia harus mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu ada dua, yang jasmaniah dan ruhaniah. Jasmaniahnya mengerjakan sholat, jasmaniahnya mengerjakan ibadah haji, jasmaniahnya memberikan sedekah, infak. Terus ruhaniahnya gimana? Ruhaniahnya harus selalu terkoneksi dengan Allah, Allahu Allah. Begitu terus. Itulah amalan ruhaniah. Amalan ruhaniah, amal soleh ruhaniah itu adalah bagaimana hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita pernah mendengar riwayat bahwasanya nanti di akhirat, hadis ini dikatakan ada seseorang yang datang menghadap Allah membawa pahala, ya, hajinya, sholatnya, umrohnya, zakatnya, tapi dicampakkan oleh Allah. Karena apa? Karena ternyata hajinya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh tetangga, ingin disebut oleh tetangga, dicampakkan semuanya. Ini yang susah. Amal rohani kita yang susah untuk menjaganya, hati kita yang susah untuk dijaganya. Caranya harus belajar, dilatih, dididik hati ini. Bukankah di Al-Quran dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak pada saat itu, terkecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berpotensi untuk penyakit hati itu adalah
pejabat, dia berpotensi untuk punya penyakit hati yang namanya sombong. Ya, orang kaya berpotensi untuk punya penyakit hati yang namanya sombong, ria, ya. Orang yang berilmu itu berpotensi untuk punya penyakit hati yang namanya sombong. Inilah yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya lurus, supaya bersih. Saya ada kisah, ada cerita nyata, ya, dari seorang guru ruhaniah. Ketika ditanya, kamu siapa? Dari mana? Dari Pasar Kemis. Nama Agus. Lalu itu guru mengatakan, ulah yang disebut ustad, ya, ulah yang disebut ustad. Kalau bahasa Indonesianya, jangan kepingin disebut ustad. Tak, hati saya, oh berarti dalam diri saya ini kepingin. Yang enggak boleh itu kepingin dipanggil kiai, kepingin dipanggil ustad, kepingin dipanggil haji. Adapun orang manggil terserah mereka. Yang penting di hati kita jangan ada keinginan. Begitulah seorang guru rohani tahu apa yang ada di isi hati kita. Kata saya, oh iya. Guru rohani tahu. Jangan kepingin dipanggil ustadz. Adapun orang manggil ustadz terserah. Tapi jangan ada kepingin di hati kita. Kalau sudah ada kepingin, itu yang bahaya. Ketika tidak ada yang manggil ustadz, jadi gendak. Lu kagak manggil ustadz lu. Seperti orang, karena dia udah haji, tidak dipanggil haji, marah dia. Atau setidaknya ngedile dia. Kagak tahu apa bu haji nih. Tuh, itu yang bahaya. Ya, yang bahaya. Itu yang bahaya. Untuk itu, jagalah hati kita. Dengan apa? Kata baginda Nabi, likulli salin sikolatun. Setiap sesuatu itu punya pembersihnya. Wasikolatul qalbi zikrullah. Sedangkan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu. Jasmani kita boleh bekerja di kantor. Jasmani kita boleh bekerja di pabrik. Jasmani kita boleh sedang nyapu, sedang ngepel. Tapi rohani kita harus selalu eling, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita belajar. Jangan sampai lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bawa motor, daripada dengerin HP, pakai handset, mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sir, zikir yang rahasia di dalam hati kita. Allah, Allah. Tergantung kita mau subhanallah. Ya. Yang penting mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu adalah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Yang kedua adalah janganlah engkau
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik itu ada dua juga. Ada syirik jali, syirik yang terang-terangan. Misalkan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon yang besar, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah api. Itu adalah syirik jali, syirik yang nyata, yang terang-terangan. Mungkin kita terhindar daripada itu, tapi yang bahaya itu adalah syirik khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar. Pak, Bu, saya tanya, sekarang kita sedang ngaji. Pak Yanto sedang ngaji. Ya, kita sedang ngaji. Syariatnya kita ini sedang ngaji. Tapi hakikatnya, bisanya kita ngaji, bisanya kita duduk di sini, itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa kita berada di tempat ini tanpa izin, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya Allah lah yang gerakan kita untuk bisa hadir di majlis taklim. Bukan semata-mata kehebatan kita, bukan semata-mata kita yang ahli ibadah, bukan. Tapi Allah yang kasihan kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa duduk di majlis taklim ini. Hilangkan keakuan. Kalau sudah sampai ke sini, maka seseorang tidak akan, yang pejabat kalau sudah sampai ke sini tidak akan merasa jadi pejabat, karena jabatan kekuasaan hakikatnya Allah yang berikan, tidak akan tepang-tepeng yang berkuasa, karena hakikatnya Allah lah yang maha kuasa. Yang kaya tidak akan sombong dengan kekayaannya, karena hakikatnya kekayaan itu hanya titipan. Allah lah yang maha kaya. Yang berilmu tidak akan merasa berilmu, karena hakikatnya Allah lah yang berikan ilmu kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syarat yang kedua tadi, janganlah kita beribadah kepada Allah menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau misalkan kita sholat, yang seharusnya sholat itu mengingat Allah, tapi kok kita mengingat yang lainnya, ini bisa termasuk kepada syirik khafi. Yang seharusnya sholat itu menyembah Allah, tapi kok kita malah ingat yang lain, bukan Allah yang kita ingat. Hati-hati, ini bisa termasuk kepada syirik khafi. Makanya
pertahankan, istiqomahkan. Ketika kita sholat, terkoneksi kepada Allah, lupa, balik lagi, Allah. Lupa, balik lagi. Terus dan teruslah begitu. Belajar begitu. Itulah makna khusyuk. Harus kembali. Jangan sampai ketika kita keluar daripada jalur, keluar daripada mengingat Allah, kita terlena, terus ngayal kemana-mana sholatnya. Ingat balik lagi. Karena itulah manusia sifatnya salah dan lupa. Untuk itu latihan di dalam keseharian selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Alhamdulillah ya, saudara-saudara kita di lingkungan Masjid Al-Ikhwan, Pak Yusmanto beserta istri, Pak Heru beserta istri 4 orang, Ibu Ika 5 orang, sama ibu yang di Dahlia 1, jadi 6 orang berangkat di lingkungan Al-Ikhwan. Terus kita yang belum berangkat, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, diberkahkan rezeki, bisa berangkat ke tanah suci. Saya cari-cari ya keterangan, oh ternyata kalau pahalanya yang setara dengan haji mah banyak ya. Berjamaah sholat subuh ya, lalu 40 hari berturut-turut tidak putus, itu sama dengan pahala haji. Berjamaah sholat subuh, habis itu zikir sampai dengan waktu sholat isyraq ya, itu juga pahalanya sama dengan haji dan umroh. Mungkin kita mau baru pahalanya doang dapat nih ya. Alhamdulillah. Terusnya berjamaah di masjid ya, istiqomah, itu juga sama dengan pahala haji. Terusnya taklim di masjid ya, itu juga sama pahalanya dengan haji. Berbakti kepada kedua orang tua ya, bersedekah ya, sama ya. Bagi mereka yang lebih membutuhkan, kita memberikan sedekah, insya Allah pahalanya sama dengan kita berhaji. Mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan minimal bisa melakukan amalan-amalan yang mana amalan itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa ziarah ya, langsung ke Makkahul Mukarramah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salah adalah kesalahan, kebodohan diri pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup.